Good morning, everyone. How are you today? That's a great news. Yeah, I'm feeling amazing too. Thank you for asking me, by the way. Iya, betul Bapak Ibu ya. Cuaca 2 hari ini tidak terlalu bagus ya. Di wilayah saya juga sama hujan terus. But today is sunny. The weather is okay. So I hope you have high spirits to join and participate in our today's online meeting. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengecek kesiapan kita dulu about our internet connection. By the way, can you hear my voice well? Is my voice loud enough for you? That's a great news. Okay, let's start with prayer, shall we? Ibu Herlin bisa pimpin kita dalam doa? Thank you. Prayer starts, prayer ends. Okay, thank you Ibu Herlin. And then I want to warm up ourselves ya before we continue or before we start our lesson. As usual, ice breaking berasal dari Bapak Ibu sekalian. Hari ini tugasnya Bapak Eman ya. Pak Eman, are you ready with your ice breaking activity? Yeah, that's a great spirit. Oke, Bapak Ibu semua, kita hari ini akan mengikuti arahan ice breaking dari Pak Eman. Kepada Pak Eman, time is yours. Ice breaking starts, ice breaking ends. Okay, good job. Okay, are you warm enough to join this activity? Sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau mengingatkan our classroom agreements. Ya, saya juga selalu menekankan keberadaan kesepakatan kelas, baik antara kita supaya Bapak Ibu juga bisa menerapkannya kepada anak-anak SD nanti. Jadi kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat untuk tatap muka dan tatap maya, saya harap Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik dan menjalankannya. Oke? Okay? Oke. Okay. Now, let's move on to our material. Hari ini materi kita masih berkaitan dengan modul A2 ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan modul A2 dan itu untuk modul 2 unit 1-nya. Kali lalu kita sudah membahas lebih dalam dan Bapak Ibu juga sudah mengumpulkan dan mengerjakan dan mengumpulkan tugas listening dan speaking. Let's give applause to all of you. Saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai Bapak Ibu yang sudah berjuang untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu di tengah kesibukan sedang mengolah nilai rapor ini sepertinya Bapak Ibu ya. Iya. Baik. Materi kita hari ini itu sangat berkaitan erat dengan tugas untuk materi kita berikutnya tentang reading dan viewing. Jadi saya harap penjelasan hari ini Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik sehingga bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas LMS yang bagian reading dan viewing. Bisa dilihat ya jelas Bapak Ibu ya presentasi PowerPoint saya. Oke, jadi hari ini materi kita itu tentang adverbs of frequency. Dan tujuan pembelajaran kita atau objective of our lesson is Bapak Ibu bisa mengidentifikasi keterangan frekuensi atau adverbs of frequency dalam konteks yang berbeda. Apa sih itu adverbs of frequency? Saya tidak akan berbahasa-basi lebih lama. Kita lihat dulu ilustrasinya di sini. Ada beberapa bagan dengan presentasi yang berbeda-beda dan kata dalam bahasa Inggris yang mendampinginya. Sebelum kita melanjutkan, saya minta I want you to use your dictionary. You can use your phone now. You can use your Prinsip dictionary or maybe your application or maybe you're using Google Translate untuk menerjemahkan dulu setiap kata yang ada dalam lingkaran itu. Ada kata always, usually, frequently, sampai dengan never. Bapak Ibu gunakan dalam waktu 5 menit, bisa ya kita terjemahkan ya. Oke, translation process ends. Iya, jadi kita sudah sama-sama tahu arti dari masing-masing kata ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada definisinya Bapak Ibu untuk adverb of frequency ini apa sih? Ya, Ibu Feni sudah angkat tangan semangat sekali mau membaca ya. Good job. Ibu Feni silakan membacakannya. Iya, jadi adverbs of frequency itu used to describe how often we do things, seberapa sering kita melakukan hal-hal dalam hidup kita atau seberapa sering something occurs, sesuatu terjadi. Jadi kalau misalnya 100% hal itu terjadi terus-menerus, kita akan menggunakan kata always yang artinya selalu. Nah, let's dig deeper into each word. Kita lihat dari yang paling pertama, kata always. Nah, kata always tadi terjemahannya, ingat ya Bapak Ibu ya, terjemahannya adalah selalu. Jadi always ini artinya every single time. Selalu, with no exception, tanpa pengecualian. Jadi for example, dalam 7 hari dalam seminggu itu
Tidak ada satu hari pun yang bolong Bapak Ibu melakukannya. Lihat ilustrasi ini. Dari hari Senin, Selasa sampai dengan hari Minggu, aktivitas drink water atau minum air ini dilaksanakan tidak bolong sama sekali. Maka kalimatnya menjadi I always drink water in the morning. Nah, kalau misalnya ilustrasinya begini bagaimana Bapak Ibu kalimatnya? Do homework. Ini kalimatnya ini muncul di setiap hari dalam satu minggu itu. Kalimatnya kira-kira bagaimana? Ya, Bapak Ancis. I always do homework in the evening. Okay, good. Dan kalau kalimat yang saya siapkan seperti ini ya, she always finishes her homework karena tugasnya itu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu itu kerja PR terus. Oke, good. Sedangkan untuk kata berikutnya yaitu kata oh usually. Usually. Tadi kalau di bagian yang ringan itu usually berapa persen Bapak Ibu? Yes, correct. 90%. Usually artinya biasanya. Usually itu means almost every time. Hampir setiap saat. Hampir ya, tapi berarti ada sedikit pengecualian. Jadi for example, dalam satu minggu itu ada 7 hari, usually itu digunakan untuk kegiatan atau tindakan yang kita lakukan ya 5 atau 6 kali dalam seminggu itu. Jadi ada satu hari bolongnya. You look at the illustration, dari Senin sampai Minggu, activity running ini terjadi hanya tidak di hari Minggu. Ya, tidak terjadi di hari Minggu nih, dari 7 hari, satu harinya nggak lari, bolong. Tidak lari dia ya, dia tidak pergi lari. Jadi kalimatnya menjadi she usually goes for a run in the morning. Kita gunakan usually karena ada satu hari bolongnya. Sedangkan ilustrasi yang kedua, itu aktivitas bring lunch. Dari 7 hari dalam satu minggu, itu ada 2 hari yang bolong. Jadi hanya 5 hari saja membawa lunch. Maka kalimatnya menjadi she usually brings lunch from home. Dari dua contoh ini deh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa lihat dia punya pola toh. Jadi kata keterangan itu dia munculnya pas di mana? Iya, setelah kata subjek atau dia berada di antara subjek dan kata kerja. Oke, penjelasan berlanjut sampai dengan kata keterangan lainnya frequently, often, dan sampai pada kata keterangan yang terakhir dilanjutkan dengan exercise. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memahami masing-masing kata dengan konteksnya, kapan penggunaannya. Sekarang kita mau memperkuat pemahaman kita ya. Saya berikan exercise kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa lihat di layar laptop Bapak Ibu masing-masing. Ilustrasinya dari hari Senin sampai hari Minggu ini cook dinner dengan kalimatnya begini. Kalimatnya adalah I love to cook. So I blah 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 cook for dinner. Dari antara kata always dan usually, kira-kira kata mana yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Bapak Ibu bisa lihat bagannya ya, dari Senin sampai Minggu ada bolongnya tidak, always dan usually. Tadi perbedaannya bagaimana? Ya, silakan Ibu Herlin. Jawabannya adalah always, great job. Oke, give a plus to Ibu Herlin. Hey. Benar Ibu Herlin, memang jawabannya always. Oke, kalimat yang kedua. Ilustrasinya seperti ini. Kalimatnya my sister bla 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 does her homework. Ini kalimatnya positif, melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kok ilustrasinya di sini negatif, no homework. Jadi kira-kira kata keterangan apa yang cocok? Apakah never atau sometimes? Ya sudah mulai berpikir ini, sudah mulai berpikir keras ini saya lihat ini. Ya Bapak Paul, silakan Pak Paul. Mau mencoba. Oke, dan jawabannya adalah never. Oke, benar Bapak Paul. Jawabannya adalah never. Give a plus to Pak Paul. Ya. Karena harusnya kan dia does her homework. Tetapi dari Senin sampai hari Minggu ini, kalimat aktivitasnya adalah no homework. Dia tidak melakukan pekerjaan atau PR-nya sama sekali. Jadi kita menggunakan kata never yang artinya tidak pernah, di mana degree-nya itu hanya 0%. Tidak pernah dilakukan. Nah, oke, exercise yang terakhir nih Bapak Ibu. Yang terakhir. Dari 5 hari ini, go to the gym, dari 7 hari, maaf, dari 7 hari go to the gym doesn't happen on Monday and Sunday. Olivia bla 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 goes to the gym. Dari 7 hari, 5 kali dia go to the gym-nya. Apakah kita menggunakan seldom atau menggunakan usual? Wih, keroyokannya jawab sama-sama ya. Bisa ini berarti. Ya, benar. Jawabannya adalah usually. Give a plus to all of you. Ya, waduh. Dengan jawaban dari exercise terakhir ini, rasa Bapak Ibu semua sudah mengerti ya. Kalau begitu, saya bagi Bapak Ibu ke dalam kelompok, masing-masing menuju ke break room-nya. Saya akan membagikan
LKS yang didiskusikan dalam kelompok, lalu kemudian nanti akan kita presentasikan bersama di grup di room meeting yang umum ini. Tadi nomor 1, 2, 3 sudah saya masukkan dalam exercise, maka tersisa 11 nomor yang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kerjakan. Sudah ada ilustrasinya di sini. Jikalau ilustrasinya ini ditandai dengan warna ungu untuk 7 bulatannya ini, berarti kita menggunakan kata always. Kalau kurang 2, usually, kurang 3, often, kurang 5, sometimes, dan kalau tidak ada warna ungu sama sekali, kita gunakan never. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa memahami dan mengerjakannya dengan baik ya. 20 menit cukup Bapak Ibu untuk berdiskusi? Baik, oke, discussion starts, discussion ends. Oke, kita sudah kembali lagi ke room utama kita ini. Are you ready to present your result of discussion? Ready, okay. Let's start from Mr. Ancis group, shall we? Kita mau diskusinya bagaimana nih? Apakah mau dijawab semuanya? Oh, mau satu kelompok satu kalimat. Oke, that's a good idea. Kita mulai dengan kelompoknya Pak Ancis untuk menjawab nomor 4. Berlanjut kelompok berikutnya untuk nomor berikutnya, presentation ends. Oke, kita sudah berada di penghujungnya, hampir akhir ini pembelajaran kita. Saya mau bertanya dulu ke Bapak Ibu hari ini. Pelajaran atau bagian mana? Menurut Bapak Ibu tuh pelajaran kita akan materi kita hari ini mudah atau tidak? Oh, gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Sulitnya di bagian mana itu Bapak Ibu kira-kira? Saya stop share screen dulu ya. Sulitnya di bagian mana itu? Ya, degree-nya ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain kadang terlalu perbedaannya sangat tipis untuk membedakannya. Ya, benar. Oh, I can relate to you. Terus itu menurut Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu? Ya, jadi kita bisa membandingkan dengan ilustrasi tadi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa bandingkan kalau ada aktivitas Bapak Ibu yang selalu Bapak Ibu lakukan dari aktivitas itu dengan aktivitas yang lainnya, itu mana yang lebih sering. Lalu Bapak Ibu bisa membedakannya dari situ untuk degree atau derajat seberapa sering. Jadi persentasenya bisa kita lihat dari killing-killingnya kita itu. Ya, baik. Nah, saya mau bertanya deh kalau gitu. Kalau misalnya tindakan itu dalam 1 minggu nih, sayanya nih, dalam 1 minggu saya ke pasarnya cuma di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kira-kira saya akan menggunakan kata-kata apa itu? Iya, usually. Iya, usually kan tidak mungkin always, karena kan hanya beberapa hari saja. Oke, refleksi berakhir, kesimpulan berakhir, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini dengan doa, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan LMS bagian reading dan viewingnya. Nanti saya ingatkan di grup lagi kalau per jam deadline-nya itu belum ada yang belum mengumpulkan, saya akan ingatkan di grup ya Bapak Ibu ya. Semangat dalam mengerjakannya. Let's pray together. Prayer starts, prayer ends. See you when I see you, and don't forget to finish your and submit your LMS assignments. Bye.